Show your hand or finger. Halo, selamat pagi semua yang menonton di online ini. Kami sangat bersuka cita karena Roh Allah ada di sini dan kami percaya Roh Allah bertinggal bersama dengan Anda kalian, dan juga jangan lupa jangan lari ke sini ke sana, tetapi memberi pikiran dan juga hati kita dalam pujian penyembahan sampai akhir ibadah ini. Kami sangat-sangat mengalukan semua yang menonton pada pagi hari ini, dan juga tidak lupa ya yang baru menonton. Kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan membuka satu jalan baru dalam segala yang kamu sedang menghadapi. Tuhan akan membawa satu kemerdekaan. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita membaca dalam buku Tawarikh, 2 Tawarikh bab 6:14. Sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Kita sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan juga hidup dengan satu kemegahan, satu kejayaan, kemerdekaan di hadapan Tuhan kita. Karena segala pemberian adalah daripadanya. Amen. Mari kita memulakan lagu ini pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Haleluya. Mari kita menaikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba
selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya, Kau Tuhan. Kau Tuhan.
ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapa. Kami jemaat-Mu, kami umat-Mu, kami mau Yesus, Engkau terima kami sebagai hamba. Biar kami ditemukan di dalam Engkau Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Terpujilah nama-Mu. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Kita telah pun diterima sebagai hamba. Saya percaya Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya ke dalam hidup kita. Amen. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan lagu Gunung. Dialah gunung untuk kita, gunung batu dan benteng dalam segalanya. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku.
Tuhan yang benar. Haleluya. Ya Tuhan, dengan ini kami mau serahkan setiap langkah kami dalam hidup kami ini ke atas tangan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, Kau serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut,
kasih Yesus. Forever we will sing in your presence. Forever we will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Jesus Christ. Hallelujah. Begini ya Yesus. Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah yang kudus. Kami tahu Engkau hadir di sini. Hadir di setiap rumah yang sedang Bapa menonton. Mereka menjadikan ini satu mezbah di dalam rumah mereka ini ya Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, Kami mau sembah Engkau. Kami ingin tinggikan for nama your name is great Haleluya. and greatly Glory bagi nama to Yesus. be praised. Kalarabashande. Nyanyian pujian bagimu, yes Lord. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kalarabashande. Kami agungkan Engkau. Nyanyian Terima kasih, pujian terima kasih. bagimu. Haleluya. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar layak Haleluya. Kau yang layak disembah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly, yes, listen. Namamu besar ya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, kau layak dipuji, kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disanjung tinggi ya Bapa. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di saat kami Bapa merasakan hadirat Engkau, di saat kami mau masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan Engkau hadir di dalam
hati setiap orang yang mendengarkan live streaming ini ya Bapa. Bapa kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Biar Engkau yang berbicara di dalam hati setiap kami, bergerak di dalam hati setiap kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan oleh benih firman Tuhan. Yang akan bertumbuh, yang akan menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih kepada tim music yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom setiap saudara-saudari yang ada di rumah. Amen. Pasti setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini di saat kita mau membuka hati kita. Amen. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitab kita di dalam Injil Matius bab yang kelima. Injil Matius bab yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai ke-25. Kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah. Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah saudara-saudari yang dikasih dalam nama Yesus, dalam Matius 5 menceritakan tentang bagaimana kita harus datang dan mengadakan perdamaian. Kalau ditanya kepada setiap orang, apakah kamu pernah terluka? Semua orang pasti mengatakan, ya, saya pernah terluka. Saya pernah sakit hati. Saya tersinggung dengan perkataan orang lain. Namun ketika ditanyakan apakah kamu sudah mengampuni, sebagian orang mungkin mengatakan, berpikir balik, mungkin sudah kot. Dan setengah orang mungkin mengatakan, saya sudah memaafkan dia. Dan sebagian orang mungkin mengatakan juga, saya tidak dapat memaafkan orang tersebut. Tetapi di dalam petikan ini saudara-saudari dikatakan di ayat 21, kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara, apakah kaitan dengan membunuh dengan apa yang diceritakan oleh Yesus di dalam ayat-ayat seterusnya? Tajuk yang saya ingin bawakan pada kita hari ini, pembalasan yang terhormat adalah mengampuni. Pembalasan yang terhormat, bagaimana kita membalas seseorang yang menyakiti kita. Bagaimana kita dapat bereaksi kepada orang yang meletakkan luka di dalam hati kita. Nah, dikatakan di ayat 21 tadi, ya, siapa yang membunuh itu harus dihukum. Tetapi kita berpikir, apa kaitannya ini membunuh itu? Apakah secara fisikal kita membunuh, kita mengambil sesuatu hal ya yang dapat mencelakakan orang itu? Apakah kaitannya dengan Yesus katakan di sini ayat yang ke-22? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Apa yang Yesus ingin sampaikan di sini? Mengapa Yesus mengkaitkan hal yang membunuh dengan marah kepada saudara atau marah kepada sesama, marah kepada orang yang terdekat? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, ya, kita boleh merujuk 3 ayat 15 dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes menceritakan lebih detail lagi. Dia yang sudah mendengarkan apa yang Yesus sampaikan
di dalam khotbah dia pada waktu itu. Dan lebih jelas lagi dikatakan, siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Saudara-saudari, saya ingin membawakan kepada kita, ya, bagaimana sikap kita di saat kita disakiti, di saat kita terluka. Saudara-saudari, renung kembali pada hari ini. Siapa yang dimaksud oleh Yesus di sini? Dia ada memiliki tahapan. Kalau kamu melihat ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang marah terhadap saudaranya dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang berkata saudaranya kafir. Di dalam terjemahan Borneo dikatakan, siapa yang mencaci, menghina saudaranya itu dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil ya, di dalam bahasa Borneo lebih jelaskan dikatakan bodoh. Siapa yang berkata bodoh atau mengatakan, keluarkan perkataan yang kasar, menghina, melebihi kata-kata yang dipakai ya untuk orang tersebut, itu dihukum. Nah, ini satu gambaran saudara bahwa kehidupan kita harus seperti apa. Ketika dikatakan seorang pembunuh, ketika kita membenci saudara kita, itu hal yang sangat tidak pernah terfikir oleh kita mungkin. Apakah di saat kita disakiti, kita membenci seseorang, kita merasa tidak mampu untuk mengampuni orang itu, kita dikatakan seorang pembunuh. Namun, ya, kenapa Yesus mengurutkan ini dari kemarahan, dari kamu menghina, memfitnah, dan seterusnya dikatakan kamu berkata perkataan yang kotor ataupun perkataan kafir, ya, atau perkataan yang kamu mengutuk orang itu. Ya, itu kemarahan itu sekali kamu disakiti, ya, kamu marah satu hari ini. Esok hari mungkin kepada peringkat berikutnya kalau kamu tidak ada pengampunan. Peringkat berikutnya kamu akan mulai memfitnah orang itu, mengatakan hal dia memang begitu begini. Semua perkataan buruk tentang seseorang itu akan keluar. Saudara-saudari, terkadang ya ada satu statement mengatakan seperti ini. 1000 kebaikan seseorang itu tidak akan kita lihat dikarenakan satu kesilapan orang itu. Dikarenakan satu kesilapan orang, kita akan memandang dia secara negatif, kita akan memandang dia secara buruk. Dan ini ya, tahapan-tahapan ini ketika kita disakiti, kita akan mulai keluar dengan perkataan-perkataan buruk tentang orang itu. Kita akan mulai mengatakan dia itu memang beginilah, begitulah, semua akan ditambah garam semua di situ ya, garam, madu kah, cuka, semua campur-campur semua perasaan itu ya. Dan tahap berikutnya di saat kamu tidak mengampuni, kita akan mulai mengutuk orang itu dan adanya satu kepahitan, adanya satu perasaan amarah, perasaan benci di dalam hati mulai meningkat. Itu yang dikatakan seorang pembunuh jikalau kita tidak mengasihi orang lain, jikalau kita membenci ataupun tidak mengampuni oleh orang lain. Nah, kebencian atau kemarahan ini ya dikatakan kita akan dihakimi. Ya. Nah, kenapa kita begitu sukar untuk mengampuni saudara-saudari? Kalau ditanyakan beberapa orang, mengapa kamu begitu sukar untuk mengampuni? Ada sebagian orang mungkin katakan, ya tak apalah saya melepaskan pengampunan, tak apalah. Oke. Tetapi apa yang menyebabkan kita tidak mau mengampuni? Yang pertama, luka itu terlalu dalam. Ada trauma. Ya, ada beberapa case ataupun hal-hal yang pernah saya tangani atau konseling orang-orang lain. Dikatakan adanya satu trauma di dalam kehidupan dia. Mengambil masa untuk dia dapat melepaskan pengampunan. Bukan sekedar hal yang mudah tersinggung dengan kata-kata, bukan. Tapi perbuatan, bahkan perbuatan orang yang terdekat. Itu luka terlalu dalam. Sehingga mereka mengambil masa yang panjang. Ada yang langsung tidak mau mengampuni. Dikarenakan perasaan yang sangat trauma, perasaan yang dibully habis-habisan, diejek habis-habisan, perkataan ataupun tindakan orang, kekerasan. Ya, baik itu di dalam keluarga, saudara-saudari. Ya, ada bahkan terkadang saudara di dalam satu rumah tangga suami dan istri tidak melepaskan pengampunan. Karena apa? Adanya satu kebencian, kemarahan di dalam hati yang menumpuk. Hari ini sikit, esok lagi ada lagi perbuatan sikit, kita tumpuk. Dan itu yang membuat luka itu semakin dalam.
Dan yang kedua, tidak membalut luka. Tidak membalut luka. Ya, kamu membiarkan luka itu begitu lama. 5 tahun, 10 tahun kamu biarkan. Kamu ingat kita sudah melupakan. Kita ingat kita sudah memaafkan orang itu. Tetapi ketika kita mengingat kembali, luka itu masih ada di sana. Dan yang ketiga, kita mengatakan kita menghukum. Karena dia menyakiti saya. Menghukum itu seperti ini. Maksudnya, orang itu menyakiti kamu katakan dia layak untuk saya tidak tegur, dia layak untuk saya tidak ampuni. Ini yang membuat kita tidak mau mengampuni, saudara-saudari. Ya, kita seakan mengatakan ini dia layak untuk terima kebencian ini, tetapi impact dia kepada setiap anak-anak Tuhan bukan bagaimana saya ingin katakan ya, penghukuman ataupun kemarahan yang kau berikan kepada seseorang itu tidak ada kena mengena sebenarnya, karena kemarahan itu dalam diri kita, bukan kepada orang itu. Mungkin orang itu tidak tahu kamu marah, tidak tahu kamu benci, tidak tahu kamu menyimpan perasaan dendam, tetapi ini adalah masanya untuk kita harusnya mengampuni. Ya, inilah kesukaran-kesukaran. Saya ingin ambil sedikit sampel begini. Ketika kamu terkena paku, ya, di saat kamu terkena paku, kamu akan merasakan kesakitannya. Kalau paku itu ataupun luka di paku yang mungkin di kaki kamu tidak dibalut, kamu biarkan seperti itu akan menjadi satu nanah di sana. Ada nanah, ada busuk, ada bau yang dikeluarkan dari luka itu. Ketika kamu tidak mau merawatnya, kamu biarkan begitu saja. Ya, karena luka itu terlalu dalam ke dalam kaki kamu, dan kamu membiarkan luka itu, kamu katakan biarkan saja, tidak peduli, itu akan efek satu badan kamu. Kamu akan rasakan simptom-simptom, kamu demam, ya, kamu akan merasakan kamu kesakitan, itu semua ada. Saudara-saudari, begitu juga dengan pengampunan. Ketika kita memiliki luka di dalam, itu tidak dilihat oleh sesiapapun, tetapi efeknya, impaknya itu, ketika kamu melakukan segala sesuatu itu ada pengaruh dari setiap impact, dari setiap apa yang kita lakukan. Ya, dikarenakan apa? Saudara-saudari, luka itu kalau kamu tidak balut, itu akan menjadi satu nanah di dalam diri kamu. Itu akan mengeluarkan bau busuk. Sebab itu kadang-kadang saudara-saudari, ketika orang bertindak ataupun berbicara terlalu kasar, berbicara suka-suka hati, ya, perkataan yang kotor keluar dari mulutnya, tidak ada perasaan kasih, bahkan kadang dengan orang lain dia suka menghantam begitu saja, kekerasan, tindakan-tindakan kekerasan. Kalau kita cek di ke belakang, mungkin adanya perasaan-perasaan sakit hati, adanya terluka di masa yang lalu, hingga itu dibawa sampai kepada kehidupan dia. Saudara-saudari, pengampunan, tidak mau mengampuni dapat memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nah, seseorang yang tidak dapat mengampuni tidak akan pernah bertumbuh di dalam kerohaniannya. Kamu sering membaca tentang tanah, ya, ada 4 jenis tanah. Dan satu tanah itu dikatakan tanah yang ada di pinggir jalan. Bagaimanakah tanah yang ada di pinggir jalan itu? Tanah di pinggir jalan adalah ditepikan. Tanah yang di tepi jalan adalah tanah yang dipijak-pijak. Saudara, ketika tanah itu yang dipijak, kerap dipijak, itu akan menjadi keras. Sehingga dia tidak akan pernah dapat menjadi tanah yang subur. Begitu juga setiap hati yang kerap dibiarkan, dipijak, disiksa, dibiarkan terluka lebih dalam, itu tidak akan pernah dapat bertumbuh, saudara-saudari. Tidak akan pernah bertumbuh. Kamu tabur apapun di sana, tetap juga orang sepak kah. Dalam firman Tuhan katakan iblis datang dan memakan benih itu. Begitu juga setiap orang yang tidak mengampuni saudara-saudari, kita tidak akan pernah dapat bertumbuh di dalam kerohanian. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah di hadapan Tuhan? Kalau tanah yang kita miliki, hati kita yang kita miliki, kita terus biarkan tersakiti dan tersakiti. Kalau ditanya, bagaimana kamu tahu kamu sudah mengampuni? Sangat simpel. Saya ingin jelaskan seperti ini, saudara. Apakah kamu sudah mengampuni orang yang menyakiti kamu? Soalannya, ketika kamu mengingat perkara itu,
Saya katakan mengampuni dan melupakan. Melupakan itu tidak akan pernah berlaku. Karena apa? Memori itu, kecuali kamu hilang ingatan. Yang memori itu masih tetap ada di sana. Perbuatan seseorang menyakiti hati kamu itu masih tetap akan ada di sana. Apa yang jadi insiden yang berlaku, kekerasan dalam rumah tangga kah, ibu bapak yang menyakiti hati kamu kah, itu masih tetap kamu ingat. Tetapi perbedaannya kamu mengampuni dan tidak mengampuni adalah ketika kamu, katakan kamu mengampuni, kamu mengingat kejadian itu, kamu tidak merasakan kesakitan lagi. Kamu merasakan, ya itu adalah satu kenangan. Walaupun kenangan pahit itu menjadi kenangan yang manis. Tetapi ketika kita mengingat perkara itu, kamu masih berpikir, mengapa dia melakukan hal ini kepada saya? Kenapa saya kawan dekat dia menyakiti saya? Mengapa dia menusuk saya dari belakang? Mengapa dia memperlakukan saya semena-mena? Ketika kita bersoal dan kita katakan, begitu jahat perbuatan dia kepada saya. Mengapa begitu sanggup dia menyakiti hati saya? Dan kamu masih tetap menangis di atas setiap luka-luka itu. Setiap kenangan-kenangan itu yang masih kamu rasakan. Saya katakan kamu belum selesai mengampuni. Karena luka itu bangkit. Ada satu pembicara mengatakan seperti ini. Di dalam sebuah training, mereka ada 500 leaders ataupun 500 pemimpin. Nah, di dalam satu tim ini, mereka dapati adanya yang adanya ketidaksesuaian ataupun mungkin berbeda pendapat, mungkin kemarahan, mungkin ada yang tersinggung dengan perkataan. Dan di dalam 500 leader ini sebagai satu tim yang seharusnya dikatakan didapati seperti ini. Respon mereka kepada orang-orang di kalangan orang itu tentang kemarahan. Dikatakan ada yang memberi respon dengan cara yang berbeda. Ya, ada sebagian orang dikatakan walaupun satu tim dikatakan dia tidak memberikan informasi yang penting. Contoh ada informasi yang penting, saya dengan seseorang tidak ngam ini ya, tidak bertegur karena ada selisih paham, saya tidak akan mau berikan informasi yang penting. Saya hanya katakan, oke, tidak ada apa-apa. Ya, dan yang kedua orang itu mengatakan dia akan kurang memberikan kerjasama. Seharusnya kerjasama yang baik. Dia akan kurang, dia katakan si Anu ada di sana, sudahlah saya malas. Jadi dia kurang memberikan effort, kurang memberikan usaha di dalam sebuah tim. Dan yang ketiga dikatakan ada lagi orang yang di dalam kemarahan dia itu, dia mau membalas dendam. Ataupun melakukan seperti apa seseorang menyakiti dia mau membalas kembali. Dan orang yang lain dikatakan di dalam tim itu karena kemarahan, dia keluar langsung. Meninggalkan tim itu. Nah saudara, ini yang kerap berlaku. Kadang-kala kita katakan saya sudah memaafkan dia kok. Saya sudah mengampuni dia. Saya tidak ada masalah apa-apa lagi lah ini. Tetapi ketika kamu berkomunikasi dengan orang itu, kamu seperti kamu tidak anggap dia ada di sana. Terkadang di dalam keluarga suami dan istri adanya pertengkaran, adanya permasalahan mungkin sudah bertahun-tahun berlaku. Dan kadang sifat istri itu jenisnya yang suka memendam, mendiamkan diri. Tapi dia hitung, ini perkara ataupun perbuatan suaminya yang salah. Oke, 1 kali kau buat, oke 2 kali kamu buat. Nah, dan selepas itu, kata sudah terlalu lama ya yang disakiti itu, dia akan mulai memberikan respon kepada suami dia. Satu hal, kurang respect. Ketika suami dia, oke, jom kita buat sesuatu ini, ya, suami adalah kepala rumah tangga, amen, ya. Nah, ketika suami datang dengan ide dia, istri yang merasa sudah tersakiti, dia akan kurang respect kepada suami. Apa yang kamu kata? Di dalam pemikiran istri mungkin, apa yang kamu katakan? Kamu saja seperti ini, kamu saja seperti ini. Walau dia tidak mengatakan, tetapi cara bicara dia dengan suami akan sedikit berbeda. Saudara-saudari, saya ingin tekankan satu hal kepada jemaat Tuhan. Ya, suami, ya mungkin ada yang melakukan kesilapan. Bahkan kadang kalau kita melihat walaupun Kristen masih ada melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Tetapi bagaimana kita juga boleh memberikan respect, hormat kepada suami. Kita berbincang, kamu berbincang dengan suami. Ya, tetapi kalau kita memiliki sikap, kita katakan sudah memaafkan, sudah mengampuni, tetapi kita memiliki satu sikap,
ada di situ kah atau tidak ada di situ, kita macam tidak hormati lagi. Dulunya kamu baru menikah, kamu meletakkan satu perkataan ataupun pemikiran, oke, suami saya adalah kepala. Tetapi ketika kita tidak melihat suami kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita memiliki satu perasaan marah terhadap suami kita karena tidak bertindak, marah terhadap suami kita karena macam tidak berfungsi, dan kita ambil kendali itu. Saudara, ini yang kerap berlaku. Komunikasi putus dikarenakan tidak mengampuni. Begitu juga dengan anak-anak. Terkadang kita marah dengan ibu bapak kita. Kita marah. Kita katakan, kadang hal yang normal saudara-saudari. Ya, kebanyakan orang-orang Asia itu, ya kebanyakan lah ya, bahkan diri saya sendiri. Ketika kita memiliki kesilapan, ya dari kecil kita tidak mengajar anak kita itu untuk meminta maaf. Sehingga sampai kita dewasa, kita sukar untuk meminta maaf. Walaupun itu bukan kesilapan kita, saudara. Kita sering menunggu seperti ini. Ini bukan salah saya. Tunggu dia sampai menyadari kesalahan dia. Sementara orang yang menyakiti kamu itu tidak sadar-sadar. Sampai bila kamu akan mau menunggu-nunggu. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, meminta maaf bukan dikarenakan kita yang melakukan kesilapan. Meminta maaf bukan karena kamu melakukan perkara yang menyakiti hati. Tetapi meminta maaf harusnya adalah satu sikap kamu ketika kamu ketahui. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan di dalam ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan berdamailah dengan Allah. Berdamai dengan saudaramu itu. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Tadi saya katakan mengapa. Walau kamu yang disakiti ke, atau kamu yang menyakiti ke, tidak salah kita meminta maaf. Tidak salah kita meminta maaf. Mengapa kita harus mengampuni? Yang ayat 24 tadi dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mengapa kita harus mengampuni? Karena perintah Allah. Perintah Allah adalah untuk hidup di dalam kasih. Perintah Allah adalah untuk hidup di dalam kedamaian. Saudara, Allah tidak menginginkan persembahan kamu. Bahkan dalam Yesaya mengatakan, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sia-sia. Kalau kita tidak memiliki hati yang memiliki kasih, sia-sia semua saudara-saudari. Tidak perlu kamu membawa persembahan kamu. Persembahan tidak kira ya, saya mengatakan persembahan hidup kamu. Kamu datang ke hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu itu. Ketika kamu masuk ke dalam hadirat Tuhan, mungkin kamu tidak mengetahui pun, kamu mungkin menyakiti suami kamu, atau kamu membawa perasaan kemarahan dengan saudari kamu, atau dengan keluarga kamu yang lain, teman dekat kamu. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan katakan, tinggalkan persembahan kamu itu, tinggalkan. Karena kamu tidak boleh masuk ke hadirat Allah kalau kamu tidak boleh mengampuni. Kita tidak boleh masuk ke hadirat Allah kalau kita tidak mau memaafkan. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah inginkan kita sesama manusia memiliki kasih. Di dalam Matius 22 ayat 39 ya sampai 40 mengatakan dengan jelas, 38 sampai 39 dikatakan mengasihi perintah. Apa perintah yang terutama adalah mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Ini yang Allah inginkan, karena perintah Allah itu adalah hidup di dalam kasih, mengasihi. Bahkan di dalam Lukas 6 ayat 27 dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membencimu. Wow, ini firman Tuhan, ini kebenaran. Bagaimana kita boleh mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita. Ini di dalam dunia
artis-artis itu ada yang disebut followers, ada yang disebut haters. Haters, pembenci-pembenci dia. Ada yang suka dengan artis ini, ada yang tidak suka dan bahkan kadang melemparkan kata-kata cacian kepada orang itu. Banyak, semua itu adalah dunia artis. Apakah di dalam hidup kita mengatakan saya ada haters, saya ada followers? Ya, apakah kita memiliki perasaan itu ataupun kamu menjadi haters? Ya. Namun Allah mengatakan perintahnya untuk kita tetap saling mengasihi. Mustahil kita berkata kita mengasihi Allah. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 apa dikatakan? Allah itu Allah yang penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, yang B saya bacakan, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat yang ke-19 ya sampai ke-21 mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan, kita mustahil kamu datang ke hadirat Tuhan, kamu katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mustahil kamu katakan kamu cinta Yesus kalau kita tidak boleh mengasihi saudara yang kita lihat. Allah yang kita tidak lihat, kita berani katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi firman Tuhan katakan, kau lihat, kau belum mengampuni si Anu. Kamu belum mengampuni si Anu. Terus kamu jawab balik, Tuhan terlalu sakit yang dia buat ini, sakit Tuhan. Saya tidak mampu. Kadang kita mengatakan seperti itu. Tetapi mustahil kita katakan kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi orang yang kita lihat, orang yang kita nampak. Kasih Allah dengan kebencian itu satu hal yang bertolak belakang. Allah memiliki karakter yang penuh dengan kasih. Sehingga kita anak-anaknya harusnya memiliki karakter yang sama seperti Allah. Mengasihi sesama kita. Tidak kira, ada satu lagu mengatakan seperti ini. Orang Indonesia itu suka buat lagu-lagu yang pelik. Dia katakan, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, jangan, oh janganlah. Saudara-saudari, ini perkiraan manusia ini. Kalau sampai kita sering katakan, oke, 1 kali kau buat kesalahan, oke aku maafkan. 2 kali sudah kita hitung-hitung, aku maafkan. 3 kali cukup habis sudah kesabaranku. Ini kadang menjadi pola pikir kita. Tetapi firman Tuhan di dalam Matius 18 ketika Petrus menanyakan Yesus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Oh, Yesus katakan tidak. Salah Petrus. 70 kali, 7 kali. Yang berarti tidak ada ending untuk mengakhiri ataupun mengampuni. Tidak ada akhir dari kamu mengampuni. Sampai batas hidup kita, habis hidup kita, kita harus memiliki pengampunan. Allah juga tidak pernah berputus asa dengan hidup kita, saudara-saudari. Setiap hari berapa kali kamu melakukan dosa, kita masih tetap diampuni. Berapa kali dalam hidup kita melakukan, kalau dikira-kira beberapa, lebih banyak lagi. Mungkin pikiran kita, banyak hal, perkataan kita dalam 1 hari, 24 jam, apa yang kita lakukan, banyak menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita berkira dengan orang lain tentang pengampunan. Saudara, satu ingin saya tegaskan, memang luka yang ada dalam hati kita memerlukan proses mungkin. Kalau luka itu terlalu dalam, ya banyak hal-hal yang pernah saya dengar, bahkan sangat
mengerikan bagi saya. Ya, ada orang yang dirogol, bagaimana dia boleh mengampuni? Bahkan lagu Sentuh Hatiku Maria Sandi, lagu yang dinyanyikan Maria Sandi ya, ada seorang di balik cerita itu adalah seseorang yang dirogol oleh bapaknya sendiri. Dan dia melepaskan pengampunan ketika dia bertemu dengan Yesus. Ini hal yang bukan mudah yang dihadapi oleh seorang perempuan. Mungkin luka-luka yang kita miliki, luka yang ada di dalam hati kita, hal yang sepele saudara-saudari. Hari ini mungkin kita katakan banyak hal yang kita renung, jikalau bukan dia yang melakukan ini adalah satu pemikiran orang-orang yang tidak mau mengampuni. Kalau saya ataupun kalau dia tidak menyakiti saya, mungkin saya seperti ini. Kita berpikir terlalu tinggi. Tetapi saudara-saudari, ketika kita sanggup melewati satu proses kesakitan ini, saya percaya rencana Tuhan itu tetap tidak pernah gagal dalam hidupmu di saat kita mau berjalan bersama Tuhan. Kalau saya kembali ke berapa puluh tahun yang lalu ya, saya banyak juga, saya katakan dengan ibu bapak saya dulu, ketika saya baru keluar untuk merantau, saya katakan begitu sakit saya rasakan. Mengapa ibu bapak saya tidak peduli dengan pendidikan saya? Saya ingin melanjut tinggi di dalam pendidikan. Saya ingin menjadi seorang dokter, ini yang saya inginkan. Tetapi berapa tahun saya melepaskan pengampunan juga kepada ibu bapak saya. Dari perasaan saya yang saya berpikir saya itu adalah anak yang pilih kasih. Mereka tidak pernah mengasihi saya. Saya berpikir mereka tidak mementingkan pendidikan saya. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil saya kena jalani. Banyak hal yang membuat saya terluka pada waktu itu. Tetapi ketika saya kembali dan saya berdiri di sini, saya berpikir kembali, jikalau halnya lah terbalik cerita, apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Apakah saya akan melayani sepenuh masa? Apakah saya, paling penting adalah apakah saya mengenal Tuhan? Dalam proses hidup kita, saudara-saudari, kita banyak terluka, kita banyak melewati hal-hal yang menyakiti dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mau membalas secara hormat dengan mengampuni, itu sangat penting. Bagaimana kita mau melihat saudara-saudari Allah yang penuh kasih itu. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni membebaskan kita dari hukuman. Lihat kembali di ayat yang ke-25 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara, ini dengan jelas dikatakan dikatakan lawan kamu, dikatakan berdamai dengan lawanmu. Bagaimana? Tadi pertama dikatakan berdamai dengan saudaramu. Ini lawanmu. Dengan kata lain, saudaramu mungkin saya boleh mengambil orang-orang yang terdekat dengan kamu. Kawan baik kamu, adik-beradik kamu, ibu bapak kamu, yang terdekat dengan kalangan kamu. Dan dikatakan lawanmu, mungkin adanya satu perselisihan, adanya satu permasalahan dengan orang luar. Ya, disebut lawanmu ataupun orang-orang lain, ya. Dan dikatakan berdamai. Mengapa harus mengampuni? Untuk membebaskan dari hukuman. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, kamu boleh membacanya, kemudian dikatakan itu tentang perumpamaan seorang ya yang berhutang. Satu orang berhutang 10.000 talenta, satu talenta, ya. Kita lihat kembali di dalam Matius 18 dikatakan seperti ini. Di ayat yang ke-24. Ayat 25. Tetapi 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta sama dengan 60.000 dinar disebut, ya. Nah, ini hutang, memiliki hutang kepada satu raja. Tetapi karena belas kasihan raja dikatakan dia mengampuni. Seharusnya dia dijual, ya, harus dihukum. Nah,
ketika dia sudah diampuni, sudah dilepaskan dari hutang itu, dia bertemu dengan saudaranya. Dan dia mencekik, dia melakukan tindakan kekerasan. Padahal hutang dia berapa? 100 dinar saja. Berapa kali lipat dari hutang dia kepada rajanya. Saudara, ini yang dikatakan di akhir dari itu karena dia memperlakukan kawannya itu dengan hal yang tidak sewajarnya. Dan Tuan tadi marah kepada dia dan dikatakan diserahkan kepada algojo-algojonya dan dihukum. Betul? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojonya sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sampai dia mau melunaskan seluruh hutangnya itu. Saudara, ini yang dikatakan mengapa kita harus mengampuni. Kita harus dibebaskan dari hukuman. Saya tidak kira di dalam Matius 6:14 dikatakan, karena jikalau engkau mengampuni kesalahanmu, kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Tetapi di sana. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kamu, Bapamu di surga juga tidak akan pernah mengampuni kamu. Ini adalah satu konsekuensi di saat kita mau mengampuni dan di saat kita tidak mau mengampuni. Hukuman apa yang mungkin didapati? Hukuman tidak mau mengampuni, saudara-saudari. Mungkin berkat terhalang di dalam keluarga kamu. Ketika kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau melepaskan, berkat terhalang. Karena apa? Kamu melapisi hati kamu, hidup kamu dengan kepahitan. Kalau kepahitan yang ada di dalam hati, di dalam input kamu, dalam kamu itu kepahitan, maka output yang keluar juga akan keluar kepahitan. Dikatakan satu statement, hurt people. Maksudnya kamu yang disakiti, kamu akan menyakiti orang lain. Karena apa? Kamu merasa kamu disakiti itu kamu wajar untuk memberikan kesakitan supaya dia tahu apa yang saya rasakan. Supaya dia tahu bagaimana saya melalui ini semua ini. Sehingga itu tidak akan pernah berakhir, saudara-saudari. Yang adanya dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan pernah merasa tenang. Sebab itu banyak orang yang tidak mengampuni itu. Ya, saya bukan katakan yang sakit itu tidak mengampuni. Saya tidak katakan, tetapi kebanyakan orang menderita sakit dikarenakan tidak mengampuni. Karena apa? Di dalam hati itu hanya ada kemarahan, kebencian di dalam hati yang ada. Sehingga itu kadang karena dia merasa marah, tidak boleh tidur, mulai berpikir tentang perkara itu, tentang banyak hal, tentang kesakitan dia, tentang semua. Ya, ketika mental kita, jiwa kita, pikiran kita ini, kita isi juga dengan perkara-perkara yang menyakiti semua dalam pikiran kita. Output dia pun akan menyakiti. Bahkan kamu akan menderita penyakit dikarenakan tidak mengampuni. Bagaimana kita harus membebaskan diri? Kita tidak mau dikekang. Saudara, ketika kita tidak mau mengampuni itu seperti rantai yang mengikat kita. Saya pernah teringat satu ketika, ya, hal-hal yang berlaku dalam hidup saya. Tuhan ingatkan, tidak mengampuni itu seperti kanker dalam hidup kamu. Lambat laun itu akan mematikan kamu. Itu akan membunuh kamu. Kamu tidak melihat, tetapi itu dapat membunuh. Karena tidak mengampuni. Berkat bukan hanya terhalang, karena bagaimana? Tadi Yesus saja mengatakan, kamu membawa persembahan kamu tidak akan boleh masuk ke hadirat Tuhan. Sedangkan masuk ke hadirat Tuhan aja tidak boleh. Bagaimana kamu mau menerima berkat dari Tuhan? Dan apakah mungkin halangan ataupun hukuman yang berlaku saat tidak mengampuni, doa-doa kita tidak akan pernah dijawab. Kita sudah memasang tembok, tadi saya katakan tembok adalah satu hal yang tidak mau mengampuni. Doa kita tidak akan pernah boleh dijawab. Yang ketiga itu jauh dari hadirat Tuhan. Tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan. Kadang kita berpikir, saudara-saudari, bagaimana untuk mau mengampuni ini?
Itu sudah berlaku 10 tahun. Saya katakan, ya, kamu perlukan masa di saat kamu disakiti. Mungkin di dalam keluarga kamu adanya kekerasan rumah tangga. Suami pergi tampar istri ke, pergi tendang istri ke. Bolehkah serta-merta kamu katakan saya mengampuni kamu? Mungkin kamu memerlukan proses, ya. Saya akui setiap orang yang disakiti, yang terluka, mungkin kamu mengambil masa untuk kamu pulih dari luka kamu. Mungkin kamu mengambil masa untuk kamu berdiam diri, tenangkan diri, dan baru mengatakan saya mengampuni kamu. Itu merupakan satu proses. Saya percaya mengampuni merupakan sebuah proses dalam kehidupan kita. Dan saya setuju akan hal itu. Namun kalau proses sampai 10 tahun kamu tunggu, sampai 5 tahun kamu tunggu penderitaan dalam hati kamu, kamu tidak melepaskan pengampunan, itu bukan proses namanya, itu postpone. Kamu tunda. Kamu pospon berkat Tuhan. Kamu pospon untuk kamu lepas dari setiap genggaman kamu. Seperti kamu memegang sesuatu di tangan kamu. Bagaimana Tuhan boleh memberikan berkat dalam hidup kamu kalau kamu masih memegang akar kepahitan di dalam hati kita. Kalau kita masih memegang kesakitan di dalam hidup kita. Kita masih memegang setiap penderitaan-penderitaan yang kita lalui. Kita pegang di sana. Tuhan tidak akan pernah menaruhkan di atas tangan kamu. Tidak akan pernah terbuka tangan kamu ini kalau kamu menggenggam. Karena di saat tangan kamu terbuka, kamu melepaskan pengampunan, baru kamu boleh menerima dengan tangan kita. Kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, itu bukan proses namanya kalau kita sampai 10 tahun, 5 tahun tidak mengampuni. Bahkan kenangan-kenangan trauma itu masih tetap ada dalam pikiran kita. Itu bukan proses, tetapi kamu postpone, kamu tundakan, kamu menundakan setiap berkat Tuhan dalam hidup kamu. Kamu menunda untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan tembok itu masih berdiri di hadapan kita, saudara-saudari. Mungkin kita katakan pada hari ini bersoal mengapa hal ini berlaku. Saudara, ketika Yusuf dijual oleh abang-abang dia mengalami banyak penderitaan, saudara. Ketika saya tidak mau mengampuni, saya ingat kembali kisah Yusuf. Ketika saya terluka, saya ingat kembali perkataan apa yang Yusuf katakan. Kalau kamu lihat perjalanan hidup Yusuf, dia sudah dimasukkan ke dalam sumur, pertama mau dibunuh, akhirnya dijual. Dan akhirnya kemana? Ke rumah si Potifar, difitnah lagi, masuk penjara. Itu adalah penderitaan yang paling lama. Sudah masuk penjara, dia menolong seorang dan orang itu melupakan dia. Saudara, berapa kali dia dilukai? Banyak kali dia terluka. Tapi ada dikatakan dia tetap berpegang kepada Tuhan. Setiap hari dikatakan dia semakin takut akan Tuhan. Semakin takut akan Tuhan. Ini yang dimilikinya. Sehingga ketika terjadinya satu kelaparan, ya, satu dunia pada waktu itu, ya, pada zaman itu, dia memerintah menjadi orang yang kedua di Mesir. Boleh dia membalaskan, membenci saudaranya tidak memberi makan? Boleh. Boleh itu boleh. Tetapi apa? Dia memilih untuk mengampuni. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 katakan, kamu merancang hal yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan hal yang baik untuk kebaikan dalam hidup aku. Karena apa? Yusuf dia ikut setiap proses itu, saudara-saudari. Di dalam proses itu saya percaya dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap merenungkan Tuhan itu baik. Tuhan, aku mau mengampuni saudara-saudaraku. Saya percaya dia pasti melakukan hal itu. Karena apa? Dia memiliki takut akan Tuhan. Hari ini bagaimana respon kita, saudara-saudari? Apakah kita memilih untuk membenci atau kita memilih untuk mengampuni? Kita cek hati kita pada hari ini. Bagaimana kita melakukan pembalasan secara hormat?
yaitu dengan mengampuni. Hal yang mulia adalah mengampuni. Hal yang paling mulia dalam hidup kita adalah mengampuni. Jangan kita menyimpan sampah busuk, sampah sarap dalam hidup kita itu. Itu yang kita bawa-bawa. Ya, kalau alam flora lalu kan, alam flora lalu kamu akan tutup hidung. Karena apa? Sampah-sampah di sana. Sebenarnya orang yang menyimpan-nyimpan itu sampah-sampah sarap, kebencian, kemarahan dalam itu sebenarnya seperti alam flora. Mobil dia ya, bukan orang-orang dalamnya. Ya, seperti itu. Sampah semua dikutip, kutip. Bau. Dan apakah kita membawa aroma yang wangi ke aroma yang bau kepada sekitar kita? Hari ini mungkin kita katakan, saya kecewa dengan ibu bapak saya karena tidak melakukan hal yang terbaik untuk saya. Tetapi nikmati prosesnya saudara-saudari. Mungkin kita tidak melihat hal ini, tetapi saat kamu melepaskan pengampunan, saya percaya proses yang kita lalui itu menjadi proses yang memuliakan Tuhan. Ketika kamu akan satu titik, kamu akan melihat rencana Tuhan, kamu kembali ke belakang, kamu akan lihat, oh ini ternyata rencana Tuhan. Karena saya percaya setiap proses di dalam hal ini pastinya indah dalam hidup kita. Amen. Mari bangkit berdiri, saya mengundang tim musik. Ada satu perkataan dari Benjamin Franklin mengatakan, dengan mencelakai Anda menempatkan diri Anda di bawah musuh Anda. Membalas seseorang bahkan membuat Anda sama sepertinya. Dengan mengampuni Anda menempatkan diri Anda di atasnya. Ini saya ulangi satu statement dikatakan, dengan mencelakai Anda menempatkan diri Anda di bawah musuh Anda. Membalas seseorang membuat Anda sama sepertinya. Dengan mengampuni Anda menempatkan diri Anda di atasnya. Saudara-saudari, pada pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Melepaskan pengampunan, mungkin kamu merasakan sangat sukar karena luka itu terlalu dalam. Dan bahkan orang yang sangat terdekat yang melukai kamu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menegur kita pada hari ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Itu hal yang sangat menyakitkan saudara-saudari. Mungkin kamu katakan sudah lama hal itu berlaku. Dan bahkan orang itu sudah meninggal pun, bagaimana saya mengampuni? Datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Jikalau luka itu masih ada, kamu masih merasakan kesakitan di saat mengingat peristiwa itu. Kamu datang ke hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku melepaskan pengampunan kepada si Anu. Aku mengampuni dia, Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan pada hari ini. Jikalau suamimu, mungkin kamu berkata, saya sudah mengampuni, tetapi tindakan kamu tidak menunjukkan kamu mengampuni. Karena kamu tidak memiliki respek kepada dia. Kamu tidak menghormati dia. Kamu tidak mengikut perkataan dia. Bahkan kamu katakan semakin hari kamu semakin geram, semakin benci dengan tindakan dia. Lepaskan pengampunan. Ketika anak-anak memiliki perasaan marah kepada ibu bapak, kamu tidak setuju dengan hal yang banyak dalam keluarga kamu. Kamu merasakan kamu terpinggirkan. Ampuni ibu bapak kamu. Ampuni teman-teman sekitar kita. Supaya tidak ada halangan untuk berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Supaya tidak ada halangan kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, saudara-saudari. Dia inginkan kita juga memiliki kasih, memiliki karakter seperti Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Pulihkanlah hati kami. Ya kalaraba syakaraba. Rabashidi diandala raba shanda raba shanda. Oh glory Jesus,
Oh glory. Karabashande. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Hosanna. Yes, terima kasih Tuhan. Hosanna. Kidiala raba-raba-syanda, raba-syande. Hosanna termulia. Haleluya. Hosanna. Hosanna termulia. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, pulihkanlah hatiku Tuhan. Pulihkanlah hatiku. Berikan ku mata seperti matamu. Ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu. Di sepanjang umurku, tuh selamanya. Pulihkanlah hatiku. Pulihkanlah hatiku. Berikan ku mata seperti matamu. Ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku Tuhan. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu. Di sepanjang umurku. Sekali lagi katakan, pulihkanlah hatiku. Pulihkanlah hatiku. Berikan ku mata seperti matamu. Ajarku mengasihi sepertimu. Haleluya. Lembutkanlah hatiku. Ajarku hidup hanya bagimu. Di sepanjang umurku, tuh selamanya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus. Yesus telah terlebih dahulu mati untuk kita, mengampuni kita, melepaskan pengampuni. Walaupun dia terluka, disalibkan, namun dia mau kita memiliki pembebasan, kemerdekaan, tidak diperhamba oleh dosa lagi. Saudara, ini yang harus kita lakukan kepada sesama kita, mengasihi, mengampuni mereka. Dan pada saat ini, mari buka hati kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hatiku yang terluka. Pulihkan hatiku, jiwaku, agar aku dapat mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Ambil masa ini saudara-saudari untuk melepaskan pengampunan. Ampuni mereka yang melukai hati kita. Ampuni mereka
yang menyakiti hati kita. Supaya kita dibebaskan dari setiap perasaan marah, dibebaskan dari setiap penghalang-penghalang dalam hidup kita. Namun kita tidak ada halangan lagi untuk mempersembahkan hidup kita ke hadapan Tuhan. Di saat kita mau mengampuni, mari datang ke hadapan Tuhan. Ampuni, melepaskan berkat kepada orang yang mengutuk, yang membenci. Terima kasih Bapa yang kudus, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini kami mau menyerahkan supaya Engkau melayani firman-Mu di dalam hati setiap jemaat. Bapa, kami tidak ingin seperti tanah yang ada di pinggir jalan itu yang tetap dipijak, tetap keras Tuhan. Sehingga ditabur apapun itu tidak akan pernah tumbuh. Kami tidak ingin Bapa ada halangan untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi kami ingin membuka hati kami untuk dipulihkan. Kami ingin mengalami satu pendamaian di dalam hati kami. Satu perubahan di dalam hati kami. Emosi kami. Untuk kami mau melepaskan pengampunan. Baik kepada suami, kepada anak-anak, kepada ibu, kepada sesama kami, kawan dekat kami, orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami untuk melepaskan pengampunan ini. Terima kasih Bapa yang kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada saudari Misda yang telah membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu aja dalam hidup kita bersama dengan Kristus. Kristus telah mati untuk dosa kita. Supaya dosa kita diampuni. Itulah yang harus pertama-pertamanya berlaku dalam hidup kita ini. Dengan ini saya percaya pagi hari ini adanya satu pertobatan, pengampunan, kemaafan antara satu sama lain, dan juga di mana jua keluarga kamu berada, tidak perlu kita pergi ke sana, tetapi masih kita boleh duduk di hadapan hadirat Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, memaafkan, dan juga pertobatan yang kita boleh miliki. Amen. So pagi hari ini mari kita mempersiapkan pemberian kita, pemberian offering, persepuluhan, misi, segala-galanya bertambah pun boleh, tidak kisah. Mungkin kami tidak meletakkan, tapi kamu nak tambah, biar boleh ditambah. Biar kerajaan Tuhan diperluaskan lewat dari pemberian kita. Oke, disebabkan persiapan sedang berlaku, mari kita melihat atur cara untuk minggu hadapan, yaitu mezbah doa yang akan diadakan sudah berlaku ya, lebih kurang 6-7 bulan. Mezbah doa ini diadakan pada setiap hari Rabu 8:30 malam. Ramai kita menggalakkan. Ada yang ramai belum masuk. Sila menghadirkan diri anda dalam mezbah doa supaya kita boleh berhubung, berdoa dan membawa satu kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan keduanya adalah connect group ya. Dulu diperkatakan sebagai kelompok sel dan nama baru supaya lebih ramai di-connect ataupun diperhubungkan antara satu sama lain. Dah, connect group ini adalah sel di mana kamu akan adakan melalui online. Sila menghubungi ketua sel kamu supaya kamu boleh juga di-connect sebagai supaya firman Tuhan dan kita ada satu perhubungan dalam firman Tuhan itu. Ya, ketiga itu adalah tidak melupakan ya, ibu bapa tolong kalau kamu sudah penat menjaga anak-anak ini, hari Sabtu ambil satu peluang, serahkan kepada cikgu-cikgu pelayanan kanak-kanak supaya mereka boleh membimbing mereka supaya jadi baik, supaya menjadi hormati pada pukul 8 malam setiap hari Sabtu.
setiap hari Sabtu pelayanan kanak-kanak diadakan secara online juga. So ibu bapa jangan penat sangat. Sabtu itu kamu boleh relax sikit supaya cikgu boleh mengambil alih anak-anak kamu. Ya, dan seterusnya minggu depan adalah minggu yang terakhir bulan Disember, di mana perjamuan suci yang kita akan adakan. So, minggu depan adalah bulan Disember, 6 hari bulan Disember 2020 adalah pengakhiran untuk kita mengambil perjamuan suci di tahun 2020. Dengan ini, ya, kita belum berada di dalam ibadah secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan akan menjamah kamu, buat persiapan, ambil anggur, beli anggur, buat jus dan sediakan, dan juga beli roti untuk kita mengambil sebagai keluarga. Amen. So kalau puji Tuhan lah minggu depan, kalau diizin oleh Tuhan, ya, saya tidak mau izinan dari kerajaan. Diizin oleh Tuhan, kita akan bertemu kembali di dalam ibadah ini, berfisik antara satu sama lain. Ini iman, ya, ini iman saya, ya. So, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Dan juga sesiapa yang baru di dalam online ini, kami sangat-sangat mengalukan dan kami ingin mendoakan untuk kalian supaya Tuhan menjamah, dan seperti mana kita mendengar firman Tuhan pada pagi tadi, ya, mengampuni, memaafi, forgiveness, itu adalah salah satu kunci yang kita harus ada untuk hidup bersama dengan Kristus. Amen. So mari kita di rumah pun bangkit, kita akan mendoakan untuk menutupi ibadah pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang mulia ini. Kami telah merasakan hadirat-Mu, bukan saja merasakan, telah menerima satu jamaan, telah menerima satu konfirmasi ya Tuhan, yaitu Tuhan sanggup membuat sesuatu dan Tuhan mengasihi kami. Dan juga kami mau mendoakan Bapa, jemaat-jemaat, umat-umat baru ya Tuhan. Kami memanggil mereka sebagai jemaat juga ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendoakan untuk mereka supaya Tuhan akan memelihara hati mereka, dan juga Bapa membawa satu pergerakan Bapa untuk menikmati Engkau dengan lebih sedalamnya. Terima kasih Bapa. Kami doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami mengasihi. Semua umatnya mengatakan amin, amin, amin. Salam sejahtera. Amin.